Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Keris Pembawa Petaka. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Keserakahan memang seringkali menjerumuskan, dan ketetapan tentang semua garis kehidupan hanya ada di tangan Yang Maha Kuasa. Jawa Timur 1993. Namaku Rusdi dan saat ini aku duduk di kelas 2 SMA. Aku adalah anak tunggal yang dari kecil hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Aku tinggal di desa kecil yang cukup jauh dari kota. Dan keseharianku sepulang sekolah biasanya membantu ibu menjaga warung sembako kecil di rumah. Itu adalah satu-satunya sumber mata pencaharian kami. Dan sejak kelas 5 SD, kami hanya tinggal berdua karena ayahku meninggal karena sakit ketika itu. Aku memiliki sahabat yang sangat dekat, yaitu Dimas. Rumahnya tepat di depan rumahku. Tentu saja sebagai tetangga dan teman sekolah sejak TK, tak hanya aku dan Dimas, hubungan keluarga kami juga sangat akrab. Bagiku, lingkungan kecil kami begitu damai dan menyenangkan. Walau kata teman-temanku, rumahku dan rumah Dimas terkesan sangat menyeramkan. Mungkin itu wajar, karena hanya beberapa langkah di sebelah kiri rumahku ada pemakaman umum desa. Dan kata banyak orang, hawanya memang tak bersahabat, terutama untuk orang-orang yang baru datang ke sini. Kata ibuku, rumah yang kami tempati dulu adalah rumah kakek dari jalur almarhum bapak. Dan kakek membeli lokasinya karena lebih murah dibanding tempat-tempat lain yang jauh dari pekuburan. Dan karena bertetangga langsung dengan pemakaman, bisa dipastikan setiap ada warga meninggal dunia, kami selalu harus membantu dalam proses penggalian makam. Seperti yang terjadi sore itu. Tak lama setelah asar, terdengar suara pengumuman berita duka melalui toa musola dekat rumahku, yang mengabarkan bahwa Pak Slamet baru saja meninggal dunia. Beliau adalah tetanggaku yang berbeda RT, dan rumahnya sekitar 200 meteran dari rumahku. Sejak seminggu lalu, memang terdengar beliau sakit dan sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Seperti biasanya, tanpa komando, kami warga yang tinggal di dekat pemakaman umum segera mencari lokasi untuk penggalian kubur. Sore itu aku dan Dimas yang sampai lebih dahulu di pemakaman. Dan kami berdua mencari tanah yang masih memungkinkan untuk diletakkan makam baru. Kebetulan Dimas yang lebih dulu mengayunkan cangkul dan mulai menggali. Kami sempat bercanda tentang bagaimana seringnya kami menggali makam, tapi tak sepeser pun mendapat bayaran. Kecuali hanya ucapan terima kasih dan sepiring nasi dari keluarga almarhum. Dan memang selalu itu yang selama ini kami dapatkan. Tapi itu tentu hanya sebatas candaan. Karena di desa seperti kami, banyak hal memang dilakukan dengan gotong royong bersama-sama. Baru beberapa kali Dimas mengayunkan cangkulnya ke tanah, aku melihat dari kejauhan beberapa warga yang juga datang untuk membantu penggalian. Tiba-tiba Dimas berteriak padaku,
Rus, sini cepat. Sambil melambaikan tangan. Aku pun segera menghampirinya. Kemudian dia menunjuk tepat di bawah kakinya. Ada sebuah bungkusan kecil kain putih yang sudah sangat lusuh. Dimas mengambil dan membuka bungkusan itu. Ternyata isinya adalah sebilah keris kecil yang mungkin panjangnya tak sampai sejengkal tanganku. Tapi yang membuat mataku terbelalak adalah warangka dan gagang keris itu berkilauan. Sepertinya berlapiskan emas, dan di beberapa titik di warangkanya juga ada batu-batu berlian. Sambil sedikit mengerlingkan mata sebagai kode padaku, Dimas segera memasukkan bungkusan itu ke dalam kantong bajunya karena melihat beberapa warga yang semakin mendekat. Selama proses penggalian makam itu berkali-kali Dimas berbisik padaku, Kita akan kaya, Rus. jujur, aku juga sangat senang mendengar itu. Dan di pikiranku sudah terbayang berapa banyak uang yang akan kami dapat dengan menjual keris itu. Di otakku juga mulai terbayang tentang kemana nantinya kami harus menjual barang itu. Aku yakin ini benar-benar rezeki seperti durian runtuh bagi kami berdua. Acara pemakaman pun usai tepat sebelum adzan maghrib berkumandang. Aku segera pulang untuk mandi. Dan setelah sholat, aku ke rumah Dimas yang memang hanya di depan rumahku. Tapi sebelum aku sempat mengetuk, Dimas terlebih dulu membuka pintu depannya. Dengan wajah sangat panik, Dimas menarik tanganku dengan menggenggam lampu senter di tangan kanannya. Ternyata secara ajaib keris itu menghilang dari sakunya. Dia pun mengajakku kembali ke kuburan untuk mencari di sana. Dimas bersikukuh bahwa kemungkinan terbesar adalah keris kecil itu jatuh ketika pemakaman tadi. Jujur, sebenarnya ada rasa takut di hatiku. Apalagi ada orang yang baru saja dikuburkan. Tapi mengingat keris berkilau emas dan berlian tadi, semua rasa takut harus kuabaikan. Setelah cukup lama kami mengelilingi area pemakaman, bungkusan itu tak kunjung kami temukan. Kata Dimas, jelas-jelas tadi dia meletakkan dalam saku dan mengancingkannya, sehingga tak mungkin terjatuh. Tapi anehnya, benda itu sudah tidak ada lagi di sana. Selain aneh, ini tentu sangat menakutkan. Otakku langsung teringat bermacam cerita-cerita menakutkan tentang keris, termasuk yang konon barang-barang seperti itu bisa dihuni oleh makhluk gaib yang sangat menyeramkan. Kami pun segera pulang dan berencana datang ke rumah Lek Cipto, saudara jauh Dimas yang memang bekerja sebagai makelar jual beli barang antik semacam keris dan pusaka. Aku memang sedikit tahu tentang Lek Cipto, yang juga beberapa kali berkunjung ke rumah Dimas. Memang tadi sempat terbersit pikiranku untuk menjual keris itu ke sana. Dan aku yakin Dimas juga berpikir hal yang sama. Dan tentu saja karena keris itu hilang secara ajaib, kami berencana ke sana bukan untuk menjual, tapi menanyakan apakah keris itu adalah barang gaib yang bisa raib tanpa jelas kemana hilangnya. Sebelum berangkat, aku pulang ke rumah untuk mengambil jaket, karena udara di malam itu cukup dingin. Tapi betapa terkejutnya aku saat membuka lemari baju.
Bungkusan putih berisi keris itu sudah ada di atas tumpukan bajuku. Dengan tangan gemetar, aku mengambilnya dan segera memberitahu Dimas. Dimas tentu sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Tanpa menunda waktu lagi, kami segera berangkat ke rumah Lek Cipto dengan menggunakan sepeda motor Dimas. Setelah sekitar 15 menit, sesampai di sana, ternyata Lek Cipto tidak ada di rumah. Kata istrinya, dia keluar sebentar untuk membeli rokok. Kami pun lalu menunggu di teras rumahnya. Kulihat tangan Dimas menggenggam bungkusan itu sangat erat. Pasti dia tak ingin keris itu hilang lagi. Tapi beberapa saat kemudian Dimas menjerit kesakitan. Katanya tangannya terasa panas dan segera menyerahkan bungkusan kecil itu padaku. Tapi yang mengherankan, saat menggenggamnya, aku justru tak merasakan apa-apa. Kami berdua pun sempat berdebat kecil sejenak. Awalnya kukira Dimas bercanda. Tapi karena dia menunjukkan wajah yang sangat serius, aku jadi percaya bahwa sahabatku tidak sedang bercanda atau berbohong. Ketika perdebatan itu belum benar-benar selesai, datanglah Lek Cipto yang kemudian langsung menyambut kami. Dan setelah kami berdua dipersilakan masuk ke ruang tamunya, belum sempat aku dan Dimas menceritakan maksud kedatangan kami, Lek Cipto menatapku dengan sangat tajam. Dan dia berkata, "Apa yang kamu bawa? Cepat bawa pergi." Kami pun kebingungan dengan ucapan Lek Cipto yang benar-benar mengusir kami, tanpa mendengar maksud kedatangan kami terlebih dahulu. Tak terlihat sedikit pun ucapannya adalah main-main. Akhirnya, dengan perasaan kecewa dan bingung, kami pun pulang. Keris itu kuserahkan pada Dimas dan segera disimpan di saku bajunya lagi. Kulihat mulai ada ketakutan di wajah Dimas, yang aku yakin sama dengan yang kurasakan. Di tengah perjalanan, Dimas menghentikan motornya dan mengatakan saku bajunya terasa panas. Dan setelah dia menyerahkan lagi keris itu padaku, kami pun melanjutkan perjalanan. Selama di jalan, kami berdua membahas tentang keanehan keris itu, serta kenapa aku tak merasakan apa-apa, sedangkan Dimas selalu merasa panas setiap kali keris itu ada padanya. Tapi tentu saja, keanehan dan pertanyaan itu tak bisa kami pecahkan. Sesampai di rumah, Dimas mengatakan kalau sebaiknya keris itu aku yang menyimpan, karena sepertinya dia tak suka pada Dimas. Karena alasan itu terasa masuk akal, aku mengiyakan dan meletakkannya kembali di dalam lemari bajuku. Persis pada posisi ketika aku menemukannya tadi sebelum berangkat ke rumah Lek Cipto. Dimas pun pulang dan memintaku agar jangan dulu bercerita pada siapapun. Setelah membantu ibu menutup warung, aku segera masuk ke kamar karena aku sangat mengantuk. Pikiranku melayang liar kemana-mana, terutama karena misteri dari keris kecil yang kami temukan di pemakaman tadi. Ada rasa takut yang luar biasa, tapi aku juga tak punya pilihan lain tentang di mana keris aneh itu harus kusimpan. Beberapa saat setelah membaringkan badan, aku mendengar suara seperti orang sedang mendengkur, yang entah berasal dari mana.
Suara dengkur itu semakin lama semakin nyaring. Dan setelah berusaha menajamkan pendengaran, aku menyimpulkan bahwa sumber suara adalah dari dalam lemari bajuku. Dengan tangan gemetar, perlahan kubuka lemari. Dan ternyata benar. Suara dengkuran itu memang berasal dari sana, yaitu dari bungkusan kecil yang berisi keris. Dengan gugup dan ketakutan, aku pun segera berlari keluar kamar. Dan dengan memelas, aku mengatakan pada ibu untuk tidur bersama beliau malam ini. Karena ibu juga terlihat sangat mengantuk, aku tak menceritakan alasanku. Setelah merasa agak tenang dan berusaha cukup lama, aku pun tertidur. Rasanya mataku belum lama terpejam ketika tiba-tiba terbangun saat mendengar ada suara tangisan bayi di depan rumah. Dan ternyata ibu juga mendengarnya. Bukan hanya tangisan bayi, terdengar juga suara beberapa orang berbincang. Aku dan ibu segera keluar rumah, dan ternyata di halaman rumahku sudah ada beberapa orang. Mereka adalah tetangga-tetangga sebelah rumahku. Mereka keluar rumah karena bayi-bayi mereka tiba-tiba menangis, dan anehnya secara bersamaan, termasuk anak Mbak Ira, kakaknya Dimas. Total malam itu ada 4 bayi tetanggaku yang menangis bersamaan. Berbagai cara kami lakukan, termasuk mengeluarkan beraneka mainan. Tapi bayi-bayi itu tetap tak mau diam. Barulah menjelang subuh tangisan mereka mulai mereda. Dan karena sudah tertidur, semuanya pulang ke rumah masing-masing. Siang harinya sepulang sekolah, di jalan aku dan Dimas bertemu Lek Cipto. Setelah menyapa kami, dengan wajah sangat serius dia bertanya, dari mana kami mendapat benda itu. Aku langsung paham bahwa yang dimaksud adalah keris yang semalam kami bawa ke rumahnya. Dimas kemudian bercerita bahwa kami menemukan keris itu ketika menggali kubur untuk pemakaman Pak Slamet kemarin. Aku juga menjelaskan bahwa kami berdua memang berencana menanyakan sekaligus menjual keris itu pada Lek Cipto. Masih dengan posisi duduk di atas sepeda motornya, Lek Cipto menatap kami berdua sangat tajam, dan lalu mengeluarkan kalimat yang benar-benar membuat kami ketakutan. Katanya, semalam dia melihat ada aura jahat terpancar dari barang yang kami bawa. Katanya lagi, makhluk yang ada di dalam benda itu adalah jenis yang sangat ganas, yaitu siluman ular berkepala manusia. Lek Cipto lalu menyarankan pada kami untuk segera mengembalikan di tempatnya semula. Kalau tidak, benda itu akan membawa petaka. Begitu penjelasan Lek Cipto yang lagi-lagi diucapkan dengan nada sangat serius dan sambil menatap kami dengan sangat tajam. Aku pun langsung teringat apa yang terjadi semalam di rumah. Mulai terdengar suara dengkuran dari keris, sampai bayi-bayi tetanggaku yang menangis di tengah malam secara bersamaan. Setelah mengangguk sopan dan mengucapkan terima kasih pada Lek Cipto, kami segera pulang dengan perasaan sangat ketakutan. Sesampai di rumah dan berganti pakaian, aku dan Dimas segera membawa keris itu kembali ke kuburan dan meletakkannya di dekat kuburan Pak Slamet.
Aku berkali-kali mengingatkannya tentang apa yang diucapkan Lek Cipto. Kulihat tangan Dimas juga gemetar ketika menggali dengan cangkulnya. Setelah merasa cukup dalam, keris itu kami letakkan di sana. Tapi anehnya, Dimas segera berubah pikiran. Dia berencana membawa keris itu ke salah satu kenalannya di kecamatan sebelah. Dia beralasan sayang kalau keris itu dikubur dan kami tak mendapatkan apa-apa. Dia juga berpendapat bahwa bisa jadi apa yang dikatakan Lek Cipto tidak benar. Dan sayang kalau sampai ada orang lain yang nantinya menemukan keris kecil itu. Aku tentu tak setuju dengan usulan Dimas. Apalagi masih teringat jelas di pikiranku bagaimana seriusnya peringatan dan penjelasan dari Lek Cipto. Sempat terjadi perdebatan sengit di antara kami berdua. Bahkan Dimas sampai mendorongku setelah aku berkali-kali mencegah rencananya. Karena Dimas terlihat semakin emosi dan matanya memerah, aku pun terpaksa mengalah. Tapi aku lalu berkata bahwa aku tak mau ikut ke sana dan menyerahkan keris itu sepenuhnya padanya. Aku juga mengatakan dengan suara meninggi bahwa aku tak mau tahu lagi apapun tentang keris itu. Dengan wajah bersungut-sungut, Dimas kembali menggali dan lalu membawa pulang bungkusan putih itu. Beberapa lama kemudian, aku melihatnya keluar dengan bersepeda motor. Sepertinya dia benar-benar yakin untuk menjual keris itu. Perasaanku benar-benar kacau. Ada kekhawatiran luar biasa tentang Dimas. Sebagai orang yang sangat berpengalaman, rasanya Lek Cipto tak mungkin menyuruh kami mengembalikan keris itu tanpa alasan yang kuat. Aku bahkan sampai meneteskan air mata. Dalam hati aku terus berdoa, semoga Dimas sahabatku tak sampai mengalami kejadian yang mengerikan. Sekitar jam 9 malam, ketika aku membantu ibu menutup warung, Pak Narto, ayah Dimas, datang ke rumahku. Dan beliau menanyakan Dimas kemana. Rupanya sejak tadi siang Dimas belum juga pulang. Aku lalu mengatakan pada Pak Narto kalau tadi Dimas berangkat ke rumah kenalannya di kecamatan sebelah. Tapi aku tak menceritakan apapun tentang keris itu. Dan sampai tengah malam Dimas tak kunjung pulang juga. Mas Andi, kakak ipar Dimas yang datang lagi ke rumah, lalu mengajakku untuk mencari keberadaan Dimas. Karena aku tak tahu siapa kenalan Dimas yang ditujunya tadi siang, aku pun mengajak Mas Andi untuk pergi ke rumah Lek Cipto. Sesampai di sana, kami berdua langsung disambut oleh Lek Cipto yang kebetulan belum tidur. Mas Andi terlihat sangat terkejut dan khawatir begitu aku menceritakan semuanya. Wajah Lek Cipto terlihat sangat serius dan terpancar juga aura ketakutan di sana. Setelah berpikir sejenak, dia lalu menyarankan kami ke rumah Pak Sabar, yang kebetulan juga berprofesi sebagai penjual barang antik. Kata Lek Cipto, jika memang tadi Dimas ingin menjual keris itu, kemungkinan terbesar yang dituju adalah Pak Sabar. Karena katanya, Pak Sabarlah penjual barang antik terdekat dari sini. Karena aku dan Mas Andi tak mengenal Pak Sabar sedikit pun, Lek Cipto kemudian mengantar kami.
Aku tetap berboncengan dengan Mas Andi dan Lik Cipto membawa sepeda motornya sendiri. Sesampai di sana, kondisi sudah sangat sepi. Maklum, waktu memang sudah begitu larut, sekitar jam 1 malam. Setelah beberapa kali Lik Cipto mengetuk pintu, keluarlah seorang laki-laki. Kata Lik Cipto, dialah Pak Sabar. Aku menduga dia seusia dengan Lik Cipto dan terlihat baru bangun tidur. Setelah kami bertiga dipersilahkan masuk, aku diminta menjelaskan semuanya. Dan setelah mendengar penjelasanku, wajah Pak Sabar juga terlihat sangat serius dan sepertinya sedang mengkhawatirkan sesuatu. Dia lalu bercerita bahwa tadi siang Dimas memang datang kepadanya dengan membawa sebuah keris kecil yang berkilau emas. Dan seperti juga Lik Cipto, Pak Sabar juga meminta Dimas segera mengembalikan keris itu, karena dia melihat keris itu dihuni oleh sesosok makhluk gaib yang sangat ganas, yaitu siluman ular berbadan manusia. Aku tentu terkejut, karena penjelasan Pak Sabar benar-benar sama persis dengan apa yang dikatakan Lik Cipto tadi siang. Berarti mungkin apa yang dijelaskan Lik Cipto memang benar adanya. Aku mulai percaya orang-orang seperti Lik Cipto dan Pak Sabar memang punya kemampuan melihat barang-barang gaib, sehingga penjelasannya sama walau mereka berdua tak saling berkomunikasi. Kata Pak Sabar, tadi siang Dimas langsung pulang setelah disarankan untuk mengembalikan keris itu. Hanya saja Pak Sabar mengaku tak tahu apakah Dimas benar-benar pulang atau mungkin mencoba mencari penjual barang antik lain lagi. Kami pun pamit pulang, dan setelah berpisah dengan Lik Cipto, Mas Andi mengajakku untuk mencari Dimas ke beberapa teman sekelasnya. Tapi dari 3 teman akrabnya, ternyata Dimas juga tak ada di sana. Mereka juga terlihat bingung dan ketakutan karena kami mencari Dimas di tengah malam selarut itu. Sekitar jam 1:30, kami pun pulang dan berharap Dimas sudah ada di rumah. Tapi ternyata kondisinya tetap sama. Dimas belum pulang dan belum jelas di mana keberadaannya. Pak Narto, ayah Dimas, terlihat sangat terkejut begitu mendengar penjelasanku, terutama ketika mendengar cerita tentang ditolaknya keris itu oleh Lik Cipto dan Pak Sabar dengan alasan dihuni oleh makhluk gaib yang katanya sangat ganas. Beliau lalu menanyakan padaku di mana tempat kami menemukan keris. Aku pun mengajaknya dan Mas Andi ke tempat di dekat makam Pak Slamet. Aku tentu sambil berharap keris itu sudah ada di sana. Tapi ternyata setelah aku menggali cukup dalam, aku tak menemukan apapun. Kesimpulannya, keris itu masih dipegang Dimas yang tak tahu sekarang ada di mana. Semuanya tentu sangat panik. Kulihat Mbak Ira dan ibunya juga terbangun. Terlihat jelas kekhawatiran di wajah mereka berdua. Bu Narto, ibunya Dimas, bahkan menangis terseduh-seduh sambil berkali-kali menggumam, semoga Dimas segera pulang. Sekitar 2:30, karena sangat mengantuk, aku pun pamit pulang. Dan karena masih ketakutan, malam itu aku kembali tidur di kamar ibu. Ibu yang terbangun
lalu menanyakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Aku pun menjelaskan singkat pada beliau bahwa Dimas belum pulang setelah tadi membawa keris ke Pak Sabar dan entah sekarang ada di mana. Kulihat ada kesedihan yang mendalam di wajah ibuku. Kata beliau, dari tadi juga melihat Pak Narto belum tidur dan sempat diberitahu bahwa Dimas belum pulang. Tapi ibu tak menyangka bahwa ternyata sampai selarut ini Dimas belum juga ketemu. Sama seperti ibunya Dimas, ibuku terus menggumam dan berdoa agar Dimas segera ketemu dan tak terjadi apapun padanya. Setelah obrolan singkat dengan ibuku, kulihat beliau mulai mengantuk. Dan aku pun berusaha memejamkan mata sambil berharap Dimas menginap di rumah salah satu temannya. Dan besok pagi dia akan pulang. Rasanya aku belum benar-benar tertidur ketika terdengar lagi suara dengkuran yang makin lama makin keras. Aku pun bangkit dan melihat ibuku sedang tidur pulas. Perlahan aku turun dari kasur dan berusaha mencari sumber suara itu. Lemari baju sempat kubuka dengan sangat hati-hati. Tapi suara itu bukan berasal dari sana. Setelah lagi-lagi menajamkan pendengaranku, ternyata suara itu berasal dari bawah kolong tempat tidur. Karena tak ingin mengganggu ibu, walau dengan ketakutan, perlahan aku merangkak dan memberanikan diri memeriksa ke sana. Ternyata di hadapanku terlihat ular yang sangat besar berkepala manusia. Tubuhku tiba-tiba terasa terkunci dan aku tak bisa bergerak sedikit pun. Dalam kondisi seperti itu, aku langsung teringat penjelasan Lek Cipto dan Pak Sabar tentang siluman ular berkepala manusia. Dan mungkin makhluk yang ada di depanku inilah yang dimaksud. Ketakutan semakin kuat kurasakan, dan keringat dingin langsung mengucur deras sampai membasahi bajuku. Tapi aku tetap tak bisa bergerak. Makhluk itu sama sekali tak terlihat ingin menyerangku. Lalu kalimat ini yang diucapkannya. Temanmu itu perlu diberi pelajaran. Kalau kamu mau mencarinya, besok datang ke hutan pinus di arah selatan. Sesaat kemudian makhluk itu menggeliat dan lalu membalikkan wajahnya. Kemudian secara ajaib dia hilang dari pandanganku. Aku pun tersadar dan ternyata masih dalam posisi berbaring di samping ibu. Aku tak bisa tidur lagi sampai pagi datang. Dan setelah sholat subuh, aku segera memberitahu ibu tentang apa yang tadi kualami. Ibu lalu mengajakku untuk segera memberitahu Pak Narto. Pak Narto dan Mas Andi ternyata belum tidur. Aku pun menceritakan lagi dari awal. Mulai penemuan keris itu dan tentu saja kejadian aneh yang baru saja kualami. Ketika bertemu dengan makhluk berbentuk ular besar berkepala manusia. Setelah mendengar dengan seksama, Pak Narto mengajak beberapa tetangga. Kata beliau, mungkin mimpi yang kualami adalah sebuah petunjuk. Kami semua pun berjalan menuju hutan pinus di arah selatan. Kebetulan, wilayah kami memang dekat dengan hutan pinus. Semua wajah terlihat sangat tegang dan pasti kami berharap yang terbaik.
Setelah sekitar 1 jam pencarian sambil terus berteriak memanggil Dimas, kami menemukan sepeda motornya yang tersandar di sebuah pohon pinus besar. Dan saat kami menoleh ke atas, tampak Dimas tergantung dengan seutas tali di sana. Dan dia tak bergerak dengan leher tercekik tali itu. Kami pun segera beramai-ramai menurunkannya. Naas bagi sahabatku, dia tak lagi bernyawa. Tak ada luka apapun di tubuhnya, tapi kondisi Dimas sangat memilukan. Tangis pun pecah bersaut-sautan, dan sesampai di rumahnya, Bu Narto, ibu Dimas, langsung berteriak sekuat tenaga karena melihat putra tercintanya dalam kondisi mengenaskan seperti itu. Beliau bahkan berkali-kali pingsan. Kulihat di sana juga ada Lek Cipto. Setahuku, Lek Cipto memang adalah sepupu dari Pak Narto. Warga pun berdatangan dan kulihat ibuku juga sudah ada di sana. Aku lalu memeluk ibu sambil sama-sama menangis. Kepergian Dimas tentu sangat menyedihkan bagi kami semua. Lek Cipto kemudian mendatangiku yang sedang duduk sendiri di kursi. Dia sempat menceritakan bahwa tadi malam bermimpi didatangi siluman ular. Katanya, menurut keterangan dari mimpi dan penerawangan gaibnya, dulu salah satu warga di sekitar sini ada yang menjalani pesugihan. Dan konon ada 1 tumbal yang kurang. Mungkin Dimaslah yang harus menjadi korban itu. Aku tentu tak paham dengan penjelasan Lek Cipto. Apalagi yang paling kuat kurasakan adalah kesedihan karena sahabatku meninggal dengan cara mengenaskan seperti itu. Air mataku terus menetes. Dan setelah Lek Cipto menghampiri Pak Narto, ekor mataku melihat Ustadz Yunus, guru ngajiku dan Dimas dulu ketika kecil. Aku pun langsung memeluk beliau. Ustadz Yunus menyapu-nyapu punggungku sambil membisikkan bahwa ini adalah musibah bagi kami semua. Dan ada kalimat terakhir yang begitu jelas di telingaku, bahwa apapun itu, ajal adalah sebuah ketentuan yang hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mataku berkaca-kaca lagi, dan tubuhku semakin kutenggelamkan dalam pelukan Ustadz Yunus. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Keris Pembawa Petaka. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.